Warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam rami balainyo pasabaso sianan lai menjawab salam insya Allah masuk surga. Nanindak menjawab masuk surga je. Itulah indahnya, kelebihannya salam dalam Islam. Satu orang saja yang menjawab, itulah lape utang kasadonya. Tapi kalau serempak kita menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka semua kita mendapatkan doa timbal balik. Yang pertama selamat, yang kedua rahmat, yang ketiga berkah. Kalau selamat sudah diraih, rahmat sudah didapatkan, berkah sudah di dalam diri kita, maka sebahagian dari keselamatan akhirat sudah dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan ada yang tidak menjawab salam. Mudah-mudahan jamaah Masjid Raya semuanya diselamatkan oleh Allah, diberkahi dan dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Raya Kota Pekanbaru, bapak-bapak pemuka masyarakat, nan didahulukan salangkah, nan ditinggikan sarantiang, niniak mama nan baure limbago matan babatang cakam katanah, digampo indak tabokekan, di balai alun kataol yang konon kok goyang angin lalu. Nan babatang badahan rampak, barantiang barih balabe, badaun rimbun joadai, babuah katonan bana, urik tunggang pucuk boleh dalam negari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labeh buah nan masak, makanan anak kemanakan. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Kepada alim jo ulama, bila katib maulana tahu dihalal dengan aram, sarato sah dengan bata, suluh beliau tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Nan duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, air janik tapian suci, minuman anak didagari. Hormat kami kabundokan duang, limpape rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, rumah gadang si jangkor gadiang, salanja kudo balari, sakuai kuaran tabang, sapakiak budak menangis, tiang panjang si rajo lelo, tiang pendek si rajo bonsu, pasak ketek panurang labiak, pasak gadang elo baelo, lantai timbago aso-aso, palupuah gawe dirantang, bundo batanun di dalamnya, manjai jo marendo, orang nan arif bijaksano, ambam puru aluang bunian, beliau duduk jo sukatan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo. Dek santiang bundo batinggang,
Satitik santan dikuali, masak kalio si kua kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang barik di tanah, kanyang lah orang saminangnya. Lorong dek barik nan di tanah, padi si puluh tambun Aceh, di kaka jauh-jauh jari, dindang hindak baratah. Kutiko beliau menjamu, masih de ambun tengah malam, lambok de panek tengah hari. Lah sudah barik dibasuh, tak jarang tungku batu tigo, basilang kayu di bawahnya, bisinan napi mangkoi duit. Kok tak makan dirasa nasi, 3 tahun tak indah lapar. Kok tak cuba jo rasa gulai, ampe musim teraso jo lamaknya. Itulah kebijaksanaan Bundo Kanduang. Jadi saya mohon kepada bapak-bapak, istri bapak itu namanya Bundo Kanduang. Jangan ditinggal-tinggalinnya. Kok kadiganti nantiannya mati loh. Jangan kutiko idui kok. Kadang-kadang awak nanda ulu mati pak. Inyo balaki balik. Kadang-kadang inyo dahulu meninggal, awak babini balik. Itu boleh saja. Tapi namun demikian, di dalam Al-Quran, boleh laki-laki yang sedang beristri itu beristri satu lagi. Ada ayatnya, ada. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah olehmu perempuan yang mau denganmu 2, 3, 4. Tapi ibu bapak-bapak jangan senyum aja dulu. Ada ujung ayat itu yang akan kita perhatikan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika engkau takut tidak berbuat adil, maka satu saja. Ambo itu nambo pacien sampai gini pak. Dek takui indak keadil cie saja. Tapi ada lo kawan pak. Kalau ndak dicoba lo pak Ustaz, bah tentu adilnya. Kan yo lah ni nyo tu. Di kalau lihat jangan cubalah. Terima kasih banyak atas penghargaan dan penghormatan dari Bapak Pengurus Masjid Raya. Saya sudah safari dakwah semenjak dari Ujung Batu taruh ke Kota Lamo, Kunto Darussalam sampai Karokan. 3 hari di sini, ada 5 kali pertemuan di masjid yang berlainan. Sekarang sudah tiba pula di Pekanbaru. Jadi walaupun ambo nak sarjana, cocok bana jo disabuian DRS tu, dakwah raun sabali. Ambo nak sarjana do pak. Lape pesantren saya. Ilmu kurang sekolah tangguang, mengaji ndak sampai katam. Suliklah ambo ke bacurito. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, ba'a lo si buto ke membimbing. Tapi kalau anak ambo Ustaz Samad, itu cukui ilmunya pak. Namun orang gaek ko, walaupun ndak sarjana, dek ditolong dek anak-anak ambo ko memasukkan ke video, alah gaek mangkonyo viral. Sebenarnya berdakwah aku ambo sejak tahun 83 lah pak. Itu anu lahir Ustaz Samad. Ustaz Samad lahir tahun 7. Tapi ilmu ko ndak pasangkui jauh umur dah pak. Ada umur orang lah 90, pi pandi aja baru. Ya kan? Ini. Makanya Nabi takut ditimpa kebodohan ini. Beliau berdoa, Allahumma zidni ilman, tambahlah ilmu saya. Kalau dibandingkan ilmu Nabi itu dengan kita, tidak ada bapak-bapak bisa amal beliau, ilmu beliau, tapi beliau masih tetap berdoa, Allahumma zidni ilman, tambahlah ilmu saya.
Dari baliho yang saya lihat tadi Pak, saya diberi judul, mungkin karena saya kerap kali membaca pepatah ini, dikasih judul tadi oleh Pak Pengurus, Dima bumi dipijak, sinan langit dijunjung. Kinilah berubah Pak, Dima bumi dipijak, sinan tanah dikapleng. Itu Pak, sadonya sudah bergeser sekarang. Adalah celai di ma bumi dipijak sinan kita berkodak. Aku berapa banyaknya tukang kodak gini. Selama kau mau birit Pak, anan sekali kau paling banyak tukang ambil muko. Namun tak ada salahnya. Semoga dakwah ini didengar oleh orang yang taat seluruh dunia. Kenapa saya katakan begitu? Ada orang Minang menelepon dari Amerika Pak. Ustaz, lai bisa ke Los Angeles. Ya kan? Kalau lai di bawah coba si tabang senan tu bisa gitu. Jadi orang Minang ko di masa negari nyoni. Mungkin ko ada janjang ke bulan nyopai jo mengalir sate ke sana. Itulah orang Minang. Ambo dengar dari Pak Ketua Pengurus nan memberi kata sambutan tadi, Pakan Baru ko 70% orang Minang. 30% lainnya. Ya kan? Alhamdulillah. Tapi kelebihan orang Minang di ma batang tantak di sinan tindawan tumbuh. Ya kan? Di ma bumi dipijak, sinan langit dijunjung. Di ma rantiang dipatah, sinan air disawut. Mereka itu bisa menyesuaikan diri. Ya kan? Ambo sekali Pak disuruh ada orang Buya, boleh ada lo pembanding di Buya, kami tidak maja Buya godok. Pai Buya training 165 ya. Di mana tu di Jakarta je. Kutiko tu alun ada gedungnya lai. Di Jalan Gatot Subroto kutiko tu baru. Para jemaah dia dia mau piti sebalik juta. Ikola balabih koma Buya dari biayanya bisa isi saku Buya. Atau dicarian loto selama sinan kama-kama kapai raun. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, seluruh orang Minang saya dengar itu mereka berbahasa Indonesia. Ada seorang menyubarangan cucunya pergi sekolah, hati-hati ya nanti ditabrak mobil. Ya opa kecil cucunya. Iya kan? Lah selamat cucunya ke sini. Sudah tu lalu orang serombongan nyoan tak dibecak. Ya tu aja. Kecil orang tadi lah mati yang kena lanciang je. Ini. Oh orang piaman pasti. Itulah kelebihan orang Minang. Kalau lah tajadinan macam-macam tu bahasa asli itu kalau keluar. Tapi kalau mereka bergaul dengan suku apa saja, mereka mudah mempelajari. Ya kan? Ada orang bicara Pak, kata saya orang Tapanuli, ternyata orang Solo. Dia pas sekali bahasa Batak. Itu mungkin salah satu di ma bumi dipijak, singan langit dijunjung. Kata orang kini kita bisa menyesuaikan diri. Itu kaum muslimin, tapi ini sebatas pergaulan. Kalau akidah seluruh umat Islam ini Pak, diminta satu saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Orang Arab juga begitu. Orang Amerika juga begitu. Orang Indonesia harus begitu. Masalah akidah tidak boleh disesuaikan. Kan ada lagi pepatah Minang, kalau masuk kandang harimau mengaum, masuk kandang kambing membebek, masuk kandang kucing mengeau, masuk kandang anjing aku nanti sesuai dengan dia. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Ada lagi bapak-bapak, walaupun itu orang Minang, tidak usah diamalkan. Apa katanya? Biarlah harimau na di dalam paruigo, palie enjo kambiang. Ini kalau dilarikan ke dalam Islam, ini orang munafik ini. Tidak sesuai antara hati dengan
Perbicaraan lidah. Ko harimau na dalam palian kambing akan menipu orang wak. Ya kan? Memang itu ciri-ciri orang munafik. Idza haddasa kadzdzaba kata Nabi. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Ya kan? Untuk apa kita hidup menipu? Menipu diri, menipu orang. Untuk apa kita berjanji kalau kamu kie? Untuk apa kita bicara kalau semua pembicaraan itu bohong? Orang munafik lebih besar resikonya dari orang kafir. Kenapa? Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu masuk neraka yang paling bawah sekali. Kalau Nabi kan sudah menunjukkan kepada kita ciri-cirinya tadi. Kalau di Minangkabau apa ciri-ciri orang munafik itu? Panu kawan sairiang, pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam balango, tunjuk lurui kelingkiang bakai, siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Atandoi salah dapat. Kalau kafir, musuh datang dari depan. Kalau munafik, musuh dalam selimut. Indak disangko rigo-rigo, pig sinanduang makam padi. Indak disako kacoiko, pisau disaruang malukoi. Atau munafik itu Pak. Bapak-bapak kaum muslimin yang berasal dari kampung sebelum ke Pekanbaru ini, ada namanya di ate-ate banda, di tabiang-tabiang randah, namanya Tibarau. Adiknya bernama Pimpiang. Lain tekan apa? Nah, Tibarau itu apa Ustaz? Itulah tanda-tanda orang munafik. Idui Tibarau barumpun-rumpun, batangnya barwe-rwe, badaun panjang bakal lupa. Jika dicaliak dari Jawa, saroman bana jo bantu tabu, dikunyah haram kok baraya, raso amba indak menantu, pangicuak gadang mukironyo. Masuk ketek sabantuak jaguang, di silau indak babuak, bungo saalai indak menaruh. Kalau inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian, capek tabuka rasionya. Kok barambui angin kamu dia, Tibarau lamadok mudia. Bakisa angin kailie, inyo lamadok ilie pulo. Kate iyo kabawa iyo, angguk iyo geliang iyo, aji yo korupsi yo. Itulah orang munafik. Itu kan berbahaya itu. Ya kan? Jadi kaum muslimin para jemaah, ada nasihat-nasihat orang Minang yang salah juga Pak. Maka itu jangan kita amalkan. Kalau kambing, iyo kambing. Kalau harimau, iyo harimau. Jangan di dalam harimau dipelihara kambing. Ya kan? Itu mengecoh diri. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi di dalam kebiasaan sehari-hari, agar kita banyak ikhwan, banyak akhwat, banyak saudara, kita memang harus menyesuaikan diri yang tidak bertentangan dengan akidah. Beko Pak, nampak orang minuman kare supaya banyak lo kawan dah satu lo awak pergaulan. Nampak lo orang bakoa satu lo awak. Nampak lo orang madu ayam satu lo awak. Pai ke Jakarta bersobok kawan lamo. Wahang jangan salat ke musaji. Lah ke karaoke awak lah. Tiba di karaoke tu bawa sekopia putih agak. Atulah bapalu-palu alo jo anak gadis ini. Ya kan? Ini para jemaah yang terhormat yang dikatakan munafik tadi. Bapak Ibu, orang yang beriman itu Pak, pemimpinnya Allah. Walaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah melihat dia. Jadi orang yang beriman tidak mungkin berzina. Orang yang beriman tidak mungkin korupsi. Orang beriman tidak mungkin jadi agen judi togel. Orang beriman sudah nyotangkok narkoba tu nyobaka seketik hanya jua sudah tuntut inyo pitinya.
Itu semuanya dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Kenapa orang beriman itu tidak melakukan yang jahat-jahat? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah jadi pemimpin orang yang beriman, maka Allah itu akan mengeluarkannya dari yang gelap kepada yang terang. Pak, Buya Hamka kan diberi rezeki oleh Allah tanpa ada uang negara. Beliau bisa selama hidup mengunjungi 72 negara. Ya kan? Buya Hamka. Beliau selain dari ulama, berceramah, juga jurnalistik. Berapa buku beliau? Ilmunya itu diakui. Beliau mendapat Profesor Dr. Honorius Causa itu dari 2 perguruan tinggi. Dari Al-Azhar Mesir, dari Malaysia. Ya kan? Ini para jemaah. Dan beliau punya majalah dulu, namanya Panji Masyarakat. Dengan usaha yang ditakdirkan Allah ini, beliau bisa mengunjungi 71 negara. Ketika itu kan beliau muda, 40-an, 50-an. Buya pai keluar negari itu, ya kan? Lain dah ada di hotel orang menawar-nawarkan ikoi. Dia wakalah tak bayang tuan yang ditawarkan tu kan? Kata beliau, Allah itu akan mempertemukan kita dengan apa yang kita niatkan. Walaupun anda pergi ke Mekah, ke Jeddah, tapi niat anda mencari itu ke sana, dipertemukan oleh Allah. Niat saya melakukan eksperimen, bertanya kepada ulama-ulama yang ada di negeri lain. Maka itulah yang saya temukan. Ya kan? Jadi di Makkah, di Jeddah, nampak ada perempuan jahat. Tapi kalau tujuan kita pergi umrah, pergi haji, tidak dipertemukan Allah dengan itu. Maka setiap hari ini, pasanglah niat dalam hati untuk bertemu dengan yang baik-baik. Karena apa? Orang beriman, dia yakin dilihat oleh Allah. Maupun pekerjaannya yang baik atau yang buruk. Maka orang beriman itu istiqamah, Pak. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah dengan itu. Istiqamah tu bahasa awak di Minang. Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya. Digampu indak tabokekan, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Itu istiqamah namanya di dalam Al-Quran. Ya kan? Kalau kita istiqamah dengan iman itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang terjadi untuk orang itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Diturunkan oleh Allah beberapa malaikat memeliharanya. Cuma malaikat memelihara kita itu tidak terlihat oleh mata kita. Contohnya apa, Pak? Ada di air Pacah Padang, jalan ke Tunggu Hitam. Para jemaah, itu jalan baru sekarang. Ambo kalau kapai wirid, kadado namanya. Itu harus lalu ke Sinan, namanya jalan DPR. Ya kan? Ada orang jalan menuju ke Sinan, Ustaz. Di Sinan banyak begal. Lawan je orang mengkanai. Aratonyo ambil, ondanyo ambil, pitinyo ambil, awaknya lukoi. Jalan satu-satunya untuk akses pergi ke sana itu. Kalau baputa kena lain jauh. Ya kan? Apa kata saya dalam hati? Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika
min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar. Ya Allah, lindungilah aku dalam perjalanan. Engkau tahu saya ini akan menyampaikan dakwah, ya Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ambo rasa pak jam sebalik malam setengah 2 malam tu ada begal sinan, tapi nyotaan di Allah itu nan lalu kini itu Ustaz Ristawardi pulang berdakwah itu amplopnya paling-paling 150.000, iya kan? Atagak siang dulu si ko janal gaduhnya dia lanyo pulang ke rumahnya. Beko kalau lalu kurang korupsi, iya kan? Pintiknya sekali je rampok pitinya. Saya tetap lalu ke sana pak, tak pernah bertemu begal. Ini mungkin yang dimaksud oleh Allah itu salah satunya tatanazzalu alaihimul malaikah, akan diturunkan beberapa orang malaikat menjagamu. Kalau beberapa orang malaikat menjaga pak, maka kalau dibegal sadang cie malaikat maut sendak terlawan orang tu pak. Ya. Bara guru silik, guru karate. Ambo tahun 74 pak. Itu Bruce Lee itu sebenarnya mati tahun 73. Tapi filmnya tahun 74 beredar. Iya kan? Latihan Bruce Lee itu berhari sehari 24 jam. Atau separuh hari itu untuk latihannya. Jadi tangannya kojo badannya pak basandiang sandiang serupa karet papan nan ke pintu nan satabai ko kwa putui dek kakinya. Tiba malaikat maut sekali senyo karatenya lalu dah idui sampai gini le. Ini apa ini. Satu malaikat maut itu. Apalagi orang yang beriman dan istiqamah dijaga oleh beberapa orang malaikat. Apa yang akan kita banggakan di dunia ini? Tidak ada. Jenderal dijemput oleh Allah, disuruh malaikat maut mencabut rohnya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Nabi, aku wakilkan untuk mencabut roh manusia itu kepada malaikat yang bernama Israel, dan engkau akan kembali kepada aku sesudah itu. Jadi kematian itu tidak bisa dielak-elakkan. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Ya kan? Dimanapun kamu berada, mati itu akan mengunjungimu walaupun kamu bersembunyi di benteng yang kokoh. Saya bercerita dengan Bapak Ketua di atas mobil tadi. Beliau tahun 2009 malam tu hari ke Gampo di Padang. Beliau pergi ke Padang hari sudah raya tu, kata beliau. Ya kan? Di masa hotel nan dikunjungi panuan. Nah tu. Kalau lo di masaji awak sadonyo anak di bawah. Jangga lo bantunya awak jo ini lalu di masaji jana. Pulang sampai malam tu ke Pekanbaru Ustaz. Ternyata hari gempa di Padang yang menghancur meluluh lantakkan Padang. Kalau ada hotel ketika itu sampai ambo tinggal, dan ambo lamar tu hotel bundokan duang je. Bundokan duang tu cair. Begitu Allah pak. Karena ajal beliau belum sampai, sampai tadi berpidato je baru mana? Artinya. Anu mati lah, entah fino ke mati ke. Ambo lah 2 kali diumuman orang mati pak, tak mati lah. Baca ceritanya Ustaz, tahun 2008 balik kami pensiunan PT Semen Padang lah. Jadi kampung kami di Baso. Asa hari raya kami tak ada di Padang tu, pulang kampung.
Lah 3 hari sudah rayo, alung kawali ke Padang lah masih di kampung, tiba telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko ape Buya Ristawardi? Iyo. Siapa? Ambo pipi Buya. Iko suara Buya macam iyo, babi tu je mo. Iyo ambo ko macam. Sebentar ko di masaji ambo Buya diumuman meninggal. Mana nyinya? Nanti iyo meninggal cuma kini alun lejeng. Jadi kalau diumuman orang awak meninggal, Pak, awak alun meninggal. Aja merabu lo ke orang tu. Memang awak akan meninggal, tapi tidak jodangan dulu jangan kaya umuman. Itu sekelaman. Siapa yang meninggal ketika itu? Orang pensiunan Semen Padang juga. Kalau saya kan nama saya Ristawardi Datuk Merajo. Nan meninggal tu Risjo Rismanudin Datuk Parmato. Mungkin talingo orang yang mendengar ko banana mungkin dituriek, ya kan? Ndak nyodangan nak kecil orang ko dulu tu. Alanya umuman saya Ristawardi meninggal. Nan meninggal Rismanudin. Ya. Tu 2 tahun dan 6 bulan lalu ibu ambo meninggal. Ada lu musaji dijangkit ambo lah dan umuman. Tak nyodangan dulu. Nama meninggal tu nyonya Ristawardi. Jadi diri ambo ko banyak na problem pak. Di umuman orang meninggal lah 2 kali. Ya kan? Namo ambo ko adanya masalah. Masalahnya Ustaz. Setiap ambo membayar lampu di PLN. Allah sudah ambo bayi kan dapat apanya tu tanda pembayarannya. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Ada ambo bantu BG nampak depan sejak tadi. Ada. Tapi orang PLN banyonya kamu. 5 kali orang parusi beranak dah ambo. Hanya kecil ambo nyonya. Iya kan? Nah. Kemudian ada anak Aceh. Dia jadi garin di Pengamiran Padang. Dia kreatif. Angat jajonya beraterana puyuh, beraterana ayam, beraterana kambing. Hanya kuliah. Iya kan? Atau kajian ini saya tu. Berasia musaji jadi imam bisa. Jadi dapatlah jodoh orang Pengamiran Padang. Dia minta izin ke induk ke ayahnya. Ambo kan nikah di Padang. Padang tu sarang ulama. Tentu anak-anaknya berbuat sangko sekami dari Aceh ko. Elok-elok pula. Kalau batamu ruwe jo buku sauku batuang kajanjang bak janggui pulang kada gua. Dapat jodoh dawaang sinan. Kami izinan dawaang nikah. Cuma kami tak bisa kasinan. Karena kita panen kopi je. Nanti amak kirimkan piti bawa sadonya keluarga tu kemari. Kalau perlu banyaknya 1 bus. 2 bulan sudah nikah tu pak, bawa mintuonya, adik bininya, ya kan kakak bininya, inyo. Sadonya bawa ke sana. Sedang makan pagi dia teh meja makan sudah hari kampo dia cedo tsunami tibo. Mantan nangok seorang Pengamiran tu sini. Jadi nyobuian awak acara de Allah kalau awak akan mati ba. Jadi nak isa di la ilaha. Ya kan? Ada ambo maja anak orang mengaji pak. Sebelum ambo dia panggil wirid tu, ambo namanya tu maja ke rumah tu privat. Membaca Quran. Orang ko mampu pak harus pergi ke Mekah lah. Anak suaminya takut naik ke petabang pak. Jatuh petabang tu ko mati deh. Istrinya sampai kini alu mati lah. Lah 3 kali pergi haji, lah 9 kali umrah. Nan udah tu nak naik ke petabang tu mati jauh. Ini bapak. Jadi kalau ajal telah sampai, tidak bisa dielakkan. Ya kan? Jadi kalau pilot tu jatuh aja ke petabangnya, matinya adalah mati penumpang, itulah kasure di Lauhul Mahfuz. Ya kan? Kita pergi menakiak gatak karimbo tibu harimau nyetangko di belakang.
itulah terukir di Lauhul Mahfuz. Pendak payang karimboa orang azan babat. Salat kita dulu. Ya, nanti azan saja atau salat mana awak salat isya beko disambung itu. Ya, kita salat isya dulu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, 350 tahun lebih kurang bangsa kita Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Saat itulah agama Katolik Kristen masuk ke negara kita. Kaum muslimin, dan saya dengar dari kajian-kajian dari buya-buya kita di Riau ini, kita baru sekarang bisa suku-suku anak dalam dikunjungi oleh ulama Islam. Tapi pastor-pastor Belanda 300 tahun yang lalu sudah menemui mereka. Jadi misionaris ini sudah bergerak di zaman penjajahan. Kalau kita lihat bapak-bapak, pertama mereka ke sini apa? Kerjasama dagang. Bapak yang seumur dengan saya mungkin ada belajar di sekolah dulu. Perdagangan mereka itu namanya VOC. Dimulai dari bercocok tanam kopi, ya, kemudian ada pala, kasiapera lah. Lama-lama mereka itu karena memang SDM-nya lebih tinggi dari kita, maka kita dijajahnya 350 tahun. Orang Minang menyebut wa angsa mojo Belanda minta tanah. Jadi mereka bukan berdagang ke sini, menguras kekayaan kita. Saya ngaji Pak Kealan Panjang, itu 70 km dari perkampungan, ada tambang emas ditemukan oleh orang kita. Karena Belanda sudah kalah dulu, di sungai saja ada orang awak kan batang air namanya sungai kok. Itu banyak ditemukan emas, Pak. Nah, saya tanya, apakah tambang itu kita yang memulai? Tidak. Itu sudah sisa Belanda. Pergi saya ngaji ke Bonjol Lubuk Sekapling. Di sana orang juga mendulang emas. Apakah kita yang menemukan emas di bukit kita ini? Tidak, Pak. Kitalah sisa-sisa Ulando. Begitulah seluruh pulau di Indonesia ini. Sampai sekarang, kita sudah merdeka, masih ada yang dikuasai bangsa lain. Emas kita. Itu dia di Papua. Ini bukan karena penjajahan lagi, Pak. Karena oknum-oknum yang bekerja sama dengan asing itu banyak untuk dia dapat kekayaan. Masih ada begitu. Jadi penjajah itu ke negeri kita, Pak, bukan mengajari kita cerdas, tapi samo jo binalu. Apa le tahu binalu? Takalo bamuloengo menempe di kulit dahan, duduk di ujung-ujung rantiang. De elok baso batang limau, orang bataduh di bawah naik. Samalam dia gia kasu kok makan dia gia nasi.
Dek lamo lambe manompang mulai berpucuk salai daun. Kian nari semakin rimbun. Urek menjala-jala juo. Kini melilik mengulampai. Akhir kato kesudahan kalam. Inyo babatang badahan rampak. Barantiang badaun rimbun. Babungo babuah labek. Matilah limau dek binalu. Ya kan? Begitu penjajah itu dulu. Sekarang benalu itu tidak Belanda lagi. Orang kita bekerja sama. Ya kan? Ini bapak-bapak yang terhormat. Ikonan paraknya negari awak kau kini. Payo kumbuh koto suliki, koto nampe di tepi buki, kasuo koto nan gadang. Ba'a kolah lain negari awak kini, makin diube makin sakit, tawa terserak biso nan datang, dokter mau be ladamam pulo. Kalau lah dokter ko nanda mam kamawa keminta ube lepat. Ya kan? Ini dia. Jadi kaum muslimin di Sumatera ko di mana paling banyak ameh. Tu di Bangko, Pak. Sehingga jadi pantun didulang sadulang lai, pandulang ameh di Bangko, diulang saulang lai, panjapui kaji nan tinggal jako. Jako akan salat isya dulu. Akhirnya disambuang seketik balik. Tapi sebelum nambo lanjutan, ada ndak jamaah musajid raya nan datang ko nan baru nikah tadi pagi? Ada? Ndak ada, ibu-ibu ada? Kalau ada, Pak Ustaz, boleh pulang. Bagaimana kau boleh pulang? Coba bayangan orang baru nikah. Ambo dulu Pak sebelum menikah penonton ketika nak ada TV lah no. Jangan film di HP, film hanya di bioskop. Iya kan? Asa sudah gajian ambo pergi nonton. Gak dua bioskop tu. Jam pertama, jam kedua. Habis kau nak ada PT si auto pulang lah bayaran saya. Tapi saja babi ni inyo sembo tonton lah. Siang malam. Ya kan? Kalau masuk malam membawa siang membawa tonton. Masuk siang membawa malam membawa tonton ini. Tak ada nonton ke bioskop lah. Ya kan? Aja itu. Jadi beristri itu benar kata Allah kita sakinah din. Jadi kalau ada enam bujang-bujang jangan banyak nak pilih. Calik bantu awak dikacau, calik lo calon tu. Allah sepadan Allah tu. Kalau rancak na bini dari awak juga kecil dipelet orang. Kalau buruk na dari awak malu awak membawa beralik. Lain tak dengar di kalian bujang-bujang tu. Ambo dulu itu saya ambo calik bantu ambo dalam jamin ambo lo calik lo calon go. Alai sairiang lawa. Sebab nikah tu sunnah. Kalau orang baru nikah tadi pagi di kabek nyo siko mendengar kaji nyo kawan tamu je laki nyo baru so ustaz. Yo ndak ada. Siang nang keluar beko sebelum ambo sudah mengaji kita sorai nyo nikah tadi pagi. Ambo tanya ndak ada mengaku tu. Ambo lu sudah mengaji lewat lapai saya. Kaum muslimin awak dah panjang-panjang no. Bab itu parui ambo lalapa. Makan tengah hari tadinya. Kalau orang sakit, ia patah seleronya Pak. Orang sehat pun ada seleronya patah. Kaum muslimin dari sekarang sampai kita mati nanti. Tidak sekadar lima bumi dipijak sehingga langit dijunjung. Semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berbuat baiklah sesanggup kita. Apa yang harus kita buat? Tapi yang baik. Nabi mengatakan Pak, siko kan banyak sawit. Lalu apa ke jalan di ladang sawit itu, ada palapa sawit itu jatuh hanya ampang jalan. Lah jatuh orang bonda dinya. Apa turun dari onda apa sebentar, apa geserkan ke tepi. Sengaja aku menggeser ke tepi ini untuk mengamankan orang berjalan karena engkau ya Allah. Itu sudah berbuat
baik. Basuo dapat ustaz ko di rumah makan bagage apa membayar ninyo. Jadi ten ninyo membayar lu. Iya kan? Atulah babuik bayar apa? Ustaz, lah bayar je. Lama. Ya, fair. Banyak cara berbuat baik ke Pak? Ya kan? Jadi perbuat baik itu sajalah. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepadamu. Diceritakan oleh hadis Rasulullah, ada orang bapak-bapak ketika hari hujan dia masuk hutan, iya kan, berlindung di dalam goa batu. Karena lebatnya hujan, terjadilah longsor. Jatuh batu besar, pintu goa itu ditutupnya. Di zaman Rasulullah belum ada alat berat. Apa keluar lagi? Jadi orang nombor 3 tadi, ia kan mengecek-ngecek lahnya. Kita minta bantu kepada Allah. Saya bertanya dulu, saudara saya yang nomor 1 ini, kira-kira ada enggak amal yang istimewa yang rasanya diredai oleh Allah? Karena kita sudah terkurung di sini, kita minta bantu kepada Allah. Mengeceklah nomor 1 tadi, ambo adoj. Ado pacar ambo. Itu inyo kanayati kambo ambo kanayati kenyo. Datang uang labajalintin cinta kami. Ambo bapantun kenyo. Sultan Saidi Padang Taro baparak karimbo mancuang, pandai menanam bijo rumin tampak nandari bukit duo. Oi intan pudi ameh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Anyo balik lo pantun nambo tu. Kapa ketek di lamun nombak, kapan datang di Bengkulu, dek riak tibo di tapi, sampai lah juo ke Subarang. Pandai bana abang menembak indak jo piluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Jadi bertapuk dua belah tangan kami. Suatu kali entah setan apa yang datang kepada saya, ya kan? Saya ingin menggaulinya, ya kan? Ya satu persatu pakaiannya saya preteli. Tapi ketika pada tiba datang puncaknya, bang, Allah mencali awak. Ambo semagi yang kabang, tapi gadang dosa awak di dauluan bajak dari Jawi. Kanalah Allah bang, abang nikahi ambo dulu, kita sampaikan hasrat yang tertahan ini. Sudah tu ambo takui, ambo bapaken lej. Minta maaf ambo kenyok. Ya kan? Ya Allah, kalau sekiranya pekerjaan saya yang seperti itu, pekerjaan yang betul engkau anggap setelah saya sadar karena takut dengan azabmu, geserkanlah batu ko sekete ya Allah. Atu in ahsantum li'am fusikum. Geser batu ko sekete. Tapi belum bisa kedua. Ambo yo adolo, ambo dulu bos gadang, ya kan? Jadi ada karyawan ambo, orang tuanya na laki-laki sakit, minta izin lah nyo kambo pulang kampung. Ambo izinkan nyo pai, kemudian nyo ndak balik. Akhirnya gaji nyo ndak nyo ambil. Sehingga gajinya tu ambo balian ke Jawi. Jawi itulah kambang biak lala biak 300 ikut. Kemudian tiba, Pak, maaf ya Pak, ambo mengko nak babalik, sudah ranggai ambo laki-laki ambo meninggal, ranggai perusi sakit-sakit lo. Dah boleh ambo babalik na ambo mamaliaro orang gai ambo. Tapi Pak,
Ado gaji ambo dulu ndak ambo ambil. Boleh ambo ambil kini Pak. Boleh calik lah gaji yang tu. Ambo bawa ke kabun tu sampai menambatkan jawi. Tu gaji yang tu. Selama 15 tahun lah kambang biak gaji yang tu. Ambo baliang ke teranak. Kini jan repot ang membawa pulang. Ambo bali jawi ko sadar. Dah usah lagi-lagi ambo labonya. Ya kan, itu kerajaannya Pak. Lah ada induk samang di Pekanbaru kan nanti itu gini. Ya kan? Malah ada gaji anak buahnya nantaknya bayi-bayi Pak. Itu di Padang. Dah sekolah. Ya kan? Lemburnya nyopo tong. Aku karate dia melekat nanti. Ya kan? Katanya, ya Allah, sekiranya ini engkau anggap suatu kebaikan ya Allah, geserkanlah batu ko supaya dapat kami keluar. Tak geserlah batu tu segala, tapi tidak bisa jo keluar. Kiranya seorang le ado lo dinyo amalnya. Ambo punya orang tua nalah dilapik ketiduran saja. Tidak talok mangalai. Jadi 2 kali sehari ambo pulang, ambo tutui kadai ambo dulu, ambo mandiin orang tua ko, ambo doanya sembahyang sadang lalu. Kemudian beku ambo agi susu jo roti. Suatu kali ambo pulang orang gaik kota lalu lama, hari malam. Ambo minta ampun ke Allah, talambe pulang. Jadi tidak makan orang gaik kola. Ambo duduk mau nyian beliau. Kecik bini ambo dah agi selaka kami roti jo susu tu dulu. Amak kan lalu. Besok kan bisa diganti. Tidak bisa do. Ikut untuk beliau. Ambo batanggang duduk. Kira sajam sudah tunjuk jago. Nak lain membawa roti jo susu. Ambo suan beliau lahap bana makan beliau. Kalau ini engkau nilai suatu amalan yang engkau terima ya Allah, geserkanlah batu ini. Apa geserlah batu itu? Bisa orang tu keluar. Jadi kalau nan baik tu balik kau apa? Terutama kepada siapa berbuat baik dulu? Kepada keluarga. Wa atizal qurba haqqahu. Awak kan ada berusaha ibu, berusaha anduang bu. Nyo miskin dari awak. Samo nyo coba selimui kain saruang hidup nyo keluarga. Dia lo kate kaki tampak, dia lo ke bawah telingo terbuka, di kaki rangi memantak, di kepala kepindiang merangkak. Tidak cukup biaya di nyo bansek. Ainyo dibantu dulu. Wa atizal qurba haqqahu. Ada orang kau Pak, kawan-kawannya nyoba makan setiap hari, nyoba liang baju, nyoba liang kupiah. Tapi dun sana nyoba minta bantu, ndak nyoba bantu. Ini menyalahi aturan Al-Quran. Keluarga ada ke awak dulu. Berbuat baik itu. Tidak satu pun kebaikan yang kita tanamkan yang balasannya dari Allah keburukan, tidak ada. Allah janji begitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya kan? Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, kalau melihat orang kayu, awak jangan berbuat sangko. Kekayaan itu pemberian Allah. Kita tidak usah iri kepada orang kaya. Rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kita iri kepada orang kaya, Pak, berarti kita tidak suka dengan yang dilakukan Allah. Ada sahabat Nabi, Pak, nama beliau Abdurrahman bin Auf. Itu dijamin masuk surga, Pak. Nyo kayu, galih, nyo buah-buahan. Iya kan? Tapi Nabi mengecek loh, jo hadis beliau. Orang kayu tahun dur masuk sarugo 40 tahun. Camih Abdurrahman bin Auf gua Pak. Padahal lah dijamin masuk bergo. Dek talambe gua 40 tahun. Iya kan? Kaum muslimin mangkonyo minta ke Allah banse lambo balik.
Kira-kira ada nak orang kayu nan sataba tu imannya di negara awak kau? Lah kayu minta bansai. Kawannya orang kayu, lah kayu minta kayu je lah. Minta proyek, minta bangkai. Padahal lah kayu. Acaranya ba supaya nyo nak capek bansai, nyo galih buah-buahan nan busuk se. Ambacang nama tambilu lado nalalapu tomat nalabu busuk. Ada orang menilai. Lamu le pokok tamakan. Pai ampok pulang aban tabai beli godok tinggal beli katan dia tong galih ke labu kiro pokok nanta makan. Lama-lama miskin. Tapi dek takdirnya kayo ba Abdurrahman bin Auf di suatu negari di Yaman kini tu ada penyakit. Tak bisa sehat-sehat dia ubek. Nyo cuba orang mau ubek dia memakan buah-buahan busuk. Hanya sehatkan ya Allah. Di sini ada buah-buahan busuk. Dapatlah kabar di Madinah ada pedagang namanya Abdurrahman bin Auf. Nyo menggalih buah-buahan busuk. Apailah orang membali ke sini. Dek banyak orang yang sakit pak. Habis buah-buahan tu. Indak sadang orang sakit ada je lah. Nyo wali lo nam busuk je lah. Jual lo. Akhirnya nyo kaya lo balik. Ini harus kita yakini pak. Orang kaya itu takdir Allah. Ya. Mendengar kabar tadi, Pak Basril Koto kan orang Piaman, Pak. Nah, do kawan membawa berjalan, tapi nyo banyak membali tanah siko. Nah, iya kan? Abaralo hotel beliau disuko. Di kaya tu takdir Allah. Ndak usah awak bingi kanang kayu. Kalau awak bansai, Pak Ustaz, syukuri bansai itu. Bab itu, ndak banyak nanti hisab di akhirat. Ya kan? Karena arato ndak ada. Jangan banyak arato pak, banyak baju nanti tak terpakai dia pak sedekah ke orang. Yang nampak unggul aja di rumah dihisap nanti. Ada baju nanti tak terpakai, lainnya tagok baru. Ya kan? Agian ke orang. Jadi letaknya dalam hari. Tu dihisap nanti. Lain terangan nampak tau. Dihisap. Apalagi harta yang bertumpuk-tumpuk, ya kan? Akan dipertanggungjawabkan. Di kalau orang miskinan yang kiri preso, ya kan? Tidak ada. Nah, jadi ada plus minusnya kaya dan miskin ini, ya kan? Tapi kok dapat awak kayo di dunia go, didapatnya jalanan halal, proses hisap nanti murah, ya kan? Nah. Awak meniti sirat kancang tiba dalam sarugo. Sarugo tu ndak manga-manga aja dunia kau pak. Jolongnya bukaan sepintu ini di malaikat Ridwan nanti wa futihat abwabuha. Lah tiba dekat sarugo tu wa futihat abwabuha, dibukakan pintunya oleh malaikat Ridwan. Atau nampak isinya di dalam, kata Rasulullah, mencari isinya di dalam tu apa 60 tahun mangango saya. Orang rajaknya tu 60 tahun mangango saya. Ya kan? Cek mereka jam mangango je masuk aja. Dah roh masuk ke sana. Siapa yang masuk ke sana itu? Orang beriman dan beramal saleh. Ya kan? Ulahika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kalau nan disilakan malaikat tadi surah Az-Zumar. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kamu, masuklah kamu di dalam.
kamu selama-lamanya di dalam itu. Di dunia ini akan berakhir semua. Ya kan? Kabun sawit ketinggal, rumah batingke ketinggal, oto bakile ketinggal, bini cantik tinggal. Kadang-kadang lu mati ya lepak, bini ko lari orang. Lu mati ya terus deh. Aduh nama itu. Ya kan? Abini nama dia itu tu Ustaz. Itulah nampak caliak di YouTube tu, padusi nama meniru dan meniru puyuh. Lapak tonton YouTube mungkin. Ibu-ibu jangan ditiru induk puyuh kan tak? Ba induk puyuh tu Ustaz, dalam balaki lecek lagi. Akibatnya anak nanyo tinggalan kurang terawat. Atau mangko puyuh tu sayuknya pendek, jarinya tiga, ikunya singkek. Sebab nama meliaru ayahnya se. Induknya kama Ustaz. Induk puyuh tu kalau lah taluannya Pak, taluannya ganji tu. Kalau ndak 3, 7, kalau ndak 7, 9. Anyo tinggal se talu tu le. Apa yo jantan ko lawa itu sedete pematang hari paujan. Ya Allah, bini ambo ndak ado, talu ka dia arami. Kalau ndak dia lu arami yo dingin. Agi ambo kekuatan ya Allah karena talu ko buat cinta ambo jo istri ambo, biarlah ambo maram. Anyo arami talu ko dipuyo jantan, bininya nak tentu kama painyo. Sambil maram ko nyo imbo jo bininya. Lah ibu mendengar puyuh jantan membawa bininya. Bisa. Siang malam tu. Jadi kalau ada tadanga dapat puyuh apa bunyi model itu tu ndak puyuh jantan tu, ndak puyuh betina tu, puyuh jantan. Kalau puyuh betina tu saya bunyinya je. Cer pun. Cer, pi perangai banyak. Tak. Sampai talu manate. Lah raja tabang lo anak puyuh tu, pi tabangnya rendah setunyo kerana sayuknya singkek. Awatanyo lanyo kapa joko, Pak. Awak caliak buruang lain ada mama Pak. Awak mama awak Pak. Itulah nak. Amang hilang tak tentu rimbo kama kapa cari. Mati ndak jale pandam kuburannya. Sabayo na apa kan lai. Anda ibu Pak mendengar atau Pak puyuh tu. Ikan. Ado induk-induk apa tanyo. Ustaz. Kama painyo induk puyuh tu mencari laki lo jele yo kata. Ya kan? La dapat lo laki jele la talu lo nyo itu, anyo tabang lo le. Yo cari lo laki jele. Itu salah kerajo induk puyuh ko laki mati. Jadi kalau basobok dapat induk puyuh ko di ladang, dah biasalah. Nyo gilo laki. Ya kan? Orang seperti ini tidak memperhatikan perintah Allah. Bamang ko ketik badan anak puyuh, akalah tentu ibu menjawabnya tu. Payuh batino ko indak bertanggung jawab sudah batalua. Di supaya aman awak di akhirat nanti Pak. Berumah tangga ko jangan main-main. Sebab itu kewajiban awak. Malah kalau ada nilai plusnya le. Aduh, kalau apa baniat baik, apa agian nafkah untuk orang rumah itu bukan sekedar kewajiban dan tanggung jawab, tapi bapak dapat pahala sedekah. Coba bayangkan. Sengaja aku memberi belanja bulan ini untuk istri saya ya Allah karena engkau. Tidak sekadar tanggung jawab apa agian tu, tidak sekadar kewajiban, apa dinilai sedekah. Nah, kemudian ada orang berumah tangga serupa ayam. Kalau ayam ko bu, ndak nambatino nan salah ro nan jantan. Ayam jantan ko gagah bu. Susunya panjang, ranggahnya tinggi, kukunya balengge, bulunya bakile rambainya panjang. Hanya melompat ke tepaga bakukunya.
Iya bata ayam batino tapangaruh ndak malapor ke kapak kuah no bagian sebadan semuanya santia menggerese pak bagian sebadan ayam batino kau dia acuk bersebuah ayam jantan kau tu batalu iya kan lai sayang suami tu kawak lai melaki maramnya pak. Sebab ayam betino kalau lah maram badannya lah mulai kurui, amo lah mulai banyak, bulu lah mulai tangga. Tanyalah dapat dia ayam jantan di Pekanbaru, kali pulang-pulang jangan ke rumah biniannya, tanyalah. Nah aduh tu dah pak, asal lah maram bininya nyo tinggal. Adik ayam betino kau merasa bertanggung jawab, nyo aram mila taluan dan 20 kau dengan sabar. 21 hari menate. Ala pandai lo anak kau mengake, ma, lima papa awak ma, biasalah papa untuk ma kalai. Apa sobok disimpan pek dekat usaji kau? Suami kau, dah, lama na udah nak pulang dah. Amo nak pandandam kau dah. Carilah anak udah 20 ikut gagah serupa udah satu. Pulanglah balik dah. Kau ki sama mendaki awak, kalurah sama menurun. Tasia sama ngui malalah sama patah sama kita kakehan anak ko berdua yodat lihat mu ayam jantan ko nyobae pantun rabab pesisi ada apa nan orang pesisi ambo walaupun orang pesisi dapat je dembo pantun rabab pesisi tujuh irama-iramanya janta lado juo lado digoreng dikuali janta manjo juo dia udahlah bawini cie lai yo kurang aja ayam jantan kok dah mau nyo pulang tau nyo kecenya lah bawini cie lai ada ndak orang laki-laki model itu perangainya itu napa ayam tu. Orang padusi induk pun induk apa itu? Ya, yeah. Ajan ditiru pak ayam tu, dah tanggung jawab kan? Dia kan tanya yang anak awak. Ndak ada mantan anak dalam agama pak, nana ada mantan istri. Dia pak kalau cara jo bini atau anak ada tinggal sinan padusi. Dapat jodoh nyo kabalaki tu awak jadi wali nyo turui awak di jando go dah udah kemenikahan tu anak udah amat dek jando awak lai boleh dicium indah pak badoso pak jangan dicium jo jando nala ditinggal lai terangan pak tu ya kan ikon 10 tahun jando ko ditinggal lah laki lo nyo orang lain ya kan adik mantan bini awak kecil awak dia betulnya muncul ke nyo ya kan badoso tunang katigo batanya mbok kapak jil ledak panik napa ndak amo orang Minang pak kalau ada orang dalam membawa mengaji ko membitu-bitu jam tangannya amo renti selit tandola panjang nak kaji tu kali ndak was kata lain di Pekanbaru ko ada ndak rumah makan nan mamboe samba itik gulai hijau ada ya lah sampai kemari tu pak tu dari Kota Gadang satu pak Kota Gadang Tinggi akhirnya mau tanya je lain sebabnya mangko itik ko di gulai hijau lain tahu pak kalau payah nak berfikir ustaz salah menunjukkannya dan boleh nak capek cerita kau selesai adalah mose itik kau banyak bini pak baru kau tahu ustaz ambo kau balau itik masuk ketek disuruh orang gaib kalau dua balai ikut nama tino pak tu cie senang jantan kini ambo pikir-pikir ambo lah gaib kau you luar biasa itik kau cie bini dua balai kalau dicalik suaranya ke pak tidak yakin awaknya berbini banyak
Kalau itik batino eboh kandang ni, eboh. Habis sedang bertalu tu. Lah sudah bininya nendo balik tu bertalu. Lah sudah talu dia, alah. Marah talu, awak 10 bang, awak 9, awak 9 bang. Aram lalai, maramnya lalai. Boleh tapi nyo menate bertambah banyak anak awak. Rupo bini itik ko melawan kalaki sadonya. Siapa dia tu ikut dia majan talu, ada nyual suruh maram, wah lah maram lah je. Ingat. Itik jantan kau menahan gengsi tu. Ya kan? Andaknya ndak mau bini ditiru sepuyu tadi kan? Ndak mau bini maram awak saya marami. Kan jadi anak je nya. Anta di mana pe akad itik kau? Nyo sarayuan marami talu kau ke induk ayam. Induk ayam ku kok barako lah dapat fee. Apa terima marami talu itik. Lain menate 3 minggu, indah kerana talu itik kau tabah 5 minggu mengkau menate. Lama menate talu kau pak lamo induk ayam kau tamanuang. Tibo kawannya dari Muaro Panes Solo, tamanuang kah aja. Dewa cotok runci yang dia pica aja. Orang Solo kau mendetung icet. Semua orang Bali. Orang Bali, orang Solo, orang India itu tu. Kuta kucai. Dapat nyebut teh tu karet. Dicuba maja anak ko mengakeh dia muanya. Indah anak itik tu beranang tu. Laba puta seindu ayam ko di pematang. Anak ndak mau naik kate. Akhirnya anak itik ko gadangnya pak. Apa itik jo induk itik tadi kalau anak lah gadang pak? Awak gaik lai. Alam mulai badan kau uzur. Kau minta bantu nak jangan lai kau dibantunya awak sendak tentu dinyo tu. Sebab itu inyo ndak diarami dulu. Jadi itik betino jo itik jantan ko lah gaik taniayo nyo pak. Mu jual lai ado orang baniat baik. Atu mengkonyo gulai jauh. Supaya jangan mati percuma saya. Nah. Kalau apa ingin lo digulai jauh anak, tinggal-tinggalan seperti itu. Itu nanti disebut alam takambang. Jadi guru panukik pisau sirawi ambil galah batang lintah buang salodang jadikan niru nan satitik jadi kalawi nan sakapa jadikan gunung. Alam takambang jadi guru. Anang kadi gurui, nang kadi pelajari ayam berumah balam. Balam tu berumah tangga pak pandai. Itu pertama kelahirannya atur. Tu mengkota lua balam tu 2 je pak. Anaknya 2 lo. Kutiko balam batino ko maram sikoa. Anak jantan nenggok di belakang sama orang salat berjamaah berdua. Seketik sebeda tagaknya. Bangko nyunian bininya marap. Kalau 10 hari kau tu langi-angi badannya. Nyo ingin mengirai bagat, mengirai bulu. Ingin mencari makan, ingin istirahat. Anyo babisik ke suaminya. Sebab suaminya duduk di belakang. Ada sesak kenyamban. Anyo gantian dia jantan kau. Abulam tinopo tabang. Ya kan? Lalape paniknya kok anyo lah di belakang. Suaminya kalau maram 10 hari. Aci itu balam pak. Kerajo samonya mendidik untuk jadi anak. Lah 10 hari kalau ada orang teraso di balam jantan kok. Dia udah kata cik. Ya kan? Anyo ganti lah di balam betino kok. 10 sehari sudah tu talu mana teh. Apa ganti-ganti nyo maja makan. Lah tumbuh sayur nyo ganti-ganti nyo maja tabang. Tumangko anak balam tu rancak pak. Bulunya rintik, ikunya panjang, kukunya merah, coret sirik. Bunyinya bagayo. Rancak bunyi balam tu.
Anaknya rancak lawan tuanya. Kerana dia suami istri, sayo sakato, sakacak sagama, sayun sapakut, sapilih satarik, kabuki semua mendaki, kalurah semua menurun, tasia semua ngui, malalah semua patah, indak semua dicari, lai semua dimakan. Cuy bu ulang balik nanda maco tu. Jadi malaki mati nanti Pak, atiru labalab ko berumah tangga. Jan ayam, jan puyuh, jan itik. Banyak nan tak sege Pak, itik ndak sege. Ayam ndak sege. Puyuh ndak sege. Nan sege tu cik saja. Balap. Adi mau Ustaz cari cerita tu doh. Kan ada di TV Pak, flora dan fauna. Itu kameramennya kan santiang Pak. Nyo jauh sama motor tapi kehidupan binatang tu nampak dah dari daki. Itu nanam buat cali. Kenyataannya memang cuy itu puyuh atau Pak, cuy itu jo ayam jantan. Bagaimana kau dijadikan ayam jantan, kau ganteng dari bangsa ayam di Allah. Nyo untuk merayu ayam metino saya nyo ndak untuk tanggung jawab dah. Jadi jangan ditiru ayam jantan. Kalau semuanya kita lakukan menurut aturan Allah, ya kan? Tiba di diri awak selamat. Tiba di alam ko, alam sanal, ya kan? Hati kita tenteram. Padi masak, jaguang mau pikiran sanang. Awak tak jauh dari sakit nan aneh-aneh. Nah, sudah tu alai. Pak, jadi pengurus musaji, jadi pengurus anak yatim, jadi pengurus doafa, jadi pengurus saja. Awak lah bakarajo mati-matian, tapi ada orang mau pek kawak. Biasanya. Biasa tu Pak, jemput tu yaso. La taqnatu min rahmatillah. Tersurih sinan tadi. Jangan engkau putus asa dengan rahmat Allah. Apa lagi tahu gulo? Lagi. Nyo bisa mau bahraso tapi tidak pernah dapat nama. Contohnya ibu kalau membuat kue nan mamani anak. Gulo. Ibu agi warnanya pandan. Namanya tidak kue gulo dah. Kue pandan. Iya kan? Ibu agi coklat. Kue coklat. Ibu agi resepnya samprit. Kue samprit. Ya kan? Padahal nama manihan gulo. Tu minum jus awak dilapau Pak. Jus minum Pak, je orang lapau. Jus pokat. Kalau ionya we jus pokat tu saya ndak dia gia gulo, kira wazon. Ya kan? Jus naga, jus pokat itu yang memaniskan itu gula. Tapi gula tu ndak pernah dapat nama Pak. Lah, nyobuin apa di orang rumah kopi mani bana banyak na gulonya. Ndak terasa gulo sakit na gulonya. Tapi sadang elok gulo hilang mantap na rasa kopinya. Gulo ndak ada namanya lah Pak. Tapi dapat sakit badan kurui makan banyak itu bantulah puda kaki banana dikarik. Sakit aja nu tu karik kakinya sakit gulo je. Gulo lah buruk saya. Ya kan tak ada sakit kopi, tak ada sakit pokat, tak ada sakit pinang. Sakit gulo. Sampai kini cuy tu orang ke gulo nyo ndak memanggok dah Pak. Pakailah nyo tarui. Tak pernah dia mengupat. Itu sipek nang ditiru, sipek gulo. Walaupun tak dapat nama, tak dapat reputasi, karena upik siang malam. Tapi kita bisa merubah warna. Anan memanihan ko gojorak. Pasti orang menyebut gulo. Tak mungkin empadu tanah memanihan Pak. Pahit dia. Pasti gulo. Ya kan? Begitulah kita hidup di dunia ini. Tirulah sifat gula. Bapa akan banyak dan ibu dapat pahala. Kalau tak tiru sifat gulo. Ya kan? Mudah-mudahan Allah menjadikan hati kita ikhlas seperti itu. Amin. Itulah tausiah kita malam kini Pak.
Pak Kecik, Pak Ketua tadi, tidak bisa sekali kemari ke Dobia. Kalau ada kerambi, ada ketapang. Kalau ada ambo dipanggil, insya Allah ambo datang. Datang-datang, saya ambo siapa membayar honor. Iya kan? Nah, ini nggak apa-apa. Iya kan? Nah, kalau kini aku sadonya tanggungan orang. Hotel, honor, makan. Ini nggak apa-apa ini. Iya kan? Doa selam ambo sehat. Sehat, jual orang gaya, bau umur 70 aku. Dapat yonya sekali lah kemari. Sudah sekali lah tu kok mati lah. Kau salah mo ke ibu-ibu ke pak-pak mo minta maaf ya bu. Lai dia dia maaf mo. Salah ke Allah mo minta ampun. Ambo mulai lai. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak ambo non merekam kajian go sebanyak go. Mudah-mudahan dapat pahala serupa pak mengaji. Amin. Semoga suara ini didengar oleh orang-orang yang taat beragama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.